Kalau ada silangkan seperti ini, yang satu mentah murni cemani, yang satu murni udan mas, maka anaknya akan dominan seperti ini juga, teman. Ya, ataupun udan masnya tadi malah anak cemani, maka yang keluar akan dominan cemani seperti ini. Kalau pengen menghilangkan cemani keluar udan mas, maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nabi. Kali ini kita mau cek indukan kita, teman. Ya, ini Anda bisa lihat di depan kita, ini indukan perkutut udan mas danen kebak yang saya silangkan dengan perkutut itu dinamakan, kalau dalam peternakan itu cemani, enggak cemani ya. Jadi namanya semi ya, perkutut semi cemani Mojopahit. Nah, itu biasanya akan seperti itu ya, kayak moka dulu itu, mudanya itu moka teman ya, cenderung lari ke moka. Setelah tua itu kok jadi kayak ke cemani ya. Ini sekaligus saya ceritakan ke teman-teman, saya berbagi bahwa perkutut ini adalah indukan tertua di kandang saya ya. Nah, ini buat saya kenang-kenangan, sejarahnya sering saya ceritakan ya. Nah, kita nanti bahas banyak-banyak tentang sistem reproduksi melalui contoh video di depan kita ini ya. Yang belum subscribe ya, yang baru nonton channel Hanawi, yang belum subscribe silahkan subscribe channel Hanawi. Semoga berkah untuk kita semua ya, semoga semakin maju ke depannya, amin. Nah, yang pertama harus kita bahas adalah umur ya, umur reproduksi. Umurnya bagaimana? Nah, perlu teman-teman ketahui, perkutut di depan kita ini usianya kurang lebih 5 tahun ya. 5 tahun, 2020 sampai sekarang belum ada 20 ya, 5 tahun kurang, 4 tahunan lebih ya. Ini beli di bulan Januari. Nah, mulai produksi berarti di bulan sekitar Juni lah, Juni 2020. Nah, ini dulu saya percepat, teman. Saya percepat sampai pernah perkutut ini nelur dalam sebulan itu 3 kali. Ya, 3 kali. Rata-rata 3 kali, 4 kali jarang. Nah, sing tak tulis, yang saya tulis, perkutut ini dalam buku tertulis yang saya tulis itu sudah produk kurang, kalau nggak salah itu sekitar 30-an kali. Ya, 30-an kali. Nah, kalau di total semua ini perkutut sudah produk lebih, mungkin kalau sekitar 60 atau 70 kali. Nah, ini sebagai gambaran buat teman-teman ya, bahwa perkutut itu produksinya bisa sangat bagus sekali, bertahan sampai lama sekali kalau perawatannya bagus ya. Kalau perawatannya bagus, contohnya apa ya, ini sampai sekarang produknya masih bagus ya. Loh mas, itu keluar apa mas? Nah, ini saya terangkan yang poin kedua. Perkutut di depan kita ini perkutut udan mas danen kebak kali cemani semi Mojopahit, yang bawah jantannya itu, atau cemani Mojopahit lah, nggak masalah, langsung saja. Tapi dulu mudanya ya, saya tekankan lagi, itu warnanya kemokanan ya, kecoklatan. Entah kenapa tuanya ini kok malah kehitaman. Nah, ini keluar cemani Mojopahit semuanya, teman ya, cemani Mojopahit semuanya. Nah, ini jadi jawaban teman juga yang kemarin tanya, mas kalau split kali split itu bagaimana mas ya, atau terah kali terah itu apakah bisa keluar Mojopahit, atau Mojopahit kali cemani biasa yang enggak ada terahnya apakah bisa keluar Mojopahit? Mungkin video ini bisa menjawabnya, teman ya. Jadi jawabannya apa, teman? Sulit, teman ya, jawabannya sulit untuk keluar Mojopahit. Karena apa? Ya, persilangan yang wajar yang saya alami ya, jadi saya menceritakan pengalaman saya saja. Kalau ingin mencetak Mojopahit itu minimal 1 Mojopahit 1 terah, 1 Mojopahit 1 split, itu saja. Jadi harus ada darah Mojopahitnya semua ya. Misalnya jantannya Mojopahit ya, betinanya harus punya darah Mojopahit.
Kalau tidak ya kesusahan. Ya kesusahan. Nah itu. Nah, yang kedua teman, apakah nanti ini yang keluar satu Mojopahit satu tidak teman? Ya, yang di atas itu enggak. Nah, yang baru turun ini cemani biasa. Jadi ini keluarnya cemani Mojopahit dan cemani biasa. Nah, untuk teman-teman ketahui, persilangan semacam ini teman, itu dominasinya keluar muka dan cemani, ya, kecoklatan, ke apa, ke abu-abu, ke hitaman, ataupun pernah juga keluar teman. Ya, karena ini produk banyak, jadi saya ceritakan anak-anak dari ini apa saja. Ini juga pernah mengeluarkan warna udan mas, cuma prosentase keluar udan masnya sangat minim sekali, yaitu cuma sekitar 2%, sangat kecil sekali. Nah, untuk teman-teman yang mau menyilangkan perkutut udan mas dan cemani ini, mohon disimak baik-baik ya. Keluarnya udan mas Mojopahit entah dari yang kebak itu cuma prosentasenya sekitar 2-3%. Nah, untuk yang dominannya indukan ini keluarnya cemani dan cemani Mojopahit ataupun muka Mojopahit itu ya, perlu teman-teman ketahui. Jadi teman-teman kalau mau menyilangkan nggak kaget nantinya. Oke. Nah, yang mendominasi di sini adalah cemani dan muka. Itu karena apa mas? Nah, kan teman-teman kadang tanya, berarti kalau persilangan nanti ngikut bapaknya mas, tidak ibunya mas. Padahal dalam persilangan perkutut Bangkok, suara itu yang dipakai kan suaranya, itu kita cari betinanya biasanya kan itu. Loh, berarti kalau warna apakah cari jantannya untuk mencetak warna mas? Bukan teman. Ya, jadi tak terang di sini. Persilangan dalam perkutut lokal warna itu tidak lari ke gen jantan atau betinanya, tidak. Tetapi malah cenderung gen mana yang kuat. Ya, gen mana yang kuat. Dan jantan atau betinanya. Dan ini bisa Anda ketahui kalau Anda tahu terah-terahnya perkutut yang mau Anda ternak. Misalnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Ini cemani Mojopahitnya atau cemani semi Mojopahitnya ini bukan anakan udan mas, ya anakan cemani ataupun anakan muka. Anda silangkan dengan udan mas, yang anakan udan mas, otomatis teman, anakannya nanti akan persis seperti ini, dominan ke cemani dan muka. Ya, paham ya sampai di sini? Nah, untuk versi kedua, kalau Anda menyilangkan cemani Mojopahit atau cemani semi Mojopahit seperti yang di depan Anda ini, Anda silangkan dengan udan mas, anakan udan mas Mojopahit atau mas dari yang kebak, anakan udan mas Mojopahit juga. Intinya punya darah Mojopahit ya. Dan cemani Mojopahit ini atau semi Mojopahit ini punya darah udan mas. Kalau Anda silangkan, maka yang terjadi adalah sudah bisa dominan keluar udan mas. Jadi persilangan itu melihat terah dari indukannya. Oke, kuat atau tidaknya. Misalnya ini teman, misalnya ini ya. Ini jantannya udan mas, betinanya cemani. Yang cemaninya ini nggak ada darah udan mas sama sekali. Ya cemani Mojopahit, anaknya cemani Mojopahit, Anda silangkan dengan jantan udan mas Mojopahit, anaknya udan mas Mojopahit. Kalau Anda silangkan seperti ini, yang satu mentah murni cemani, yang satu murni udan mas, maka anaknya akan dominan seperti ini juga teman. Ya, ataupun udan masnya tadi malah anak cemani, maka yang keluar akan dominan cemani seperti ini. Kalau pengen menghilangkan cemani keluar udan mas, maka salah jantannya atau betinanya nggak masalah yang udan mas ya.
cemani tersebut harus punya darah udan emas. Ya, seperti ini, seperti saya bilang di awal. Ini misalnya jantannya ini anaknya udan emas kali cemani Mojopahit. Seperti inilah. Anak perkutut ini kan sudah silangan cemani Mojopahit sama udan emas tadi ya. Nah, ini kalau untuk nyetak udan emas, Anda bisa silangkan dengan perkutut cemani lagi yang anak-anaknya seperti ini juga. Jadi indukannya udan emas Mojopahit kali cemani Mojopahit betina misalnya. Anda ambilkan salah satu anak ini yang jantan, Anda silangkan dengan yang itu. Intinya indukan yang sama tetapi beda. Ya, beda indukan. Itu mempermudah penjodohan kita. Meskipun teman, satu pen ini dijodohkan ya nggak masalah. Dalam segi kesehatan, dalam segi suara nggak masalah. Saya pernah menjodohkan. Cuma lebih baik penjodohan itu memang beda sarang, ya. Makanya ternak itu minimal 2-3 pasang kalau warna, karena itu akan mempermudah kita dalam membentuk keturunan persilangan nantinya. Oke teman, sekiranya itu yang bisa saya bahas dalam indukan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ada salah katanya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu sampai patut.